Halo Sobat Muda, barengan sama Elga nih di Remove rekomendasi movie versi Kalimaya Bhaskara. Kali ini Elga bakalan ngasih kamu rekomendasi film animasi terbaik tahun ini alias tahun 2025. Yang pertama ada film animasi Flow tahun 2024. Meraih penghargaan Best Animated Feature di Oscar 2025 loh, dan menjadikan film ini sebagai film independen pertama yang memenangkan kategori tersebut. Nah, ini adalah karya dari sutradara Gin Zilbalodis yang juga mencetak sejarah sebagai film pertama dari negara Latvia yang masuk nominasi dan ngebawa pulang piala Oscar. Flow ini ngandalin visual yang sepenuhnya buat nyampein emosi dan juga narasi. Dan film ini mengikuti perjalanan seekor kucing yang terdampar di dunia pasca terjadi banjir. Nah, dia ini berusaha untuk bertahan hidup bersama anjing, terus kapibara, dan ada burung secretary bird. Nah, pendekatannya ini memungkinkan film Flow diterima di berbagai negara tanpa hambatan bahasa. IndieWire menulis kalau film ini tuh bisa memberikan dampak di negara manapun karena mampu memikat penonton dari segala usia dengan animasi ekspresifnya. Selain visualnya yang memikat, Flow juga bisa menyampaikan pesan yang cukup umum nih atau universal tentang kebersamaan dan ketahanan hidup, dan pesan ini tercermin dalam perjalanan karakternya yang berasal dari spesies-spesies yang berbeda, tapi mereka ini harus bersatu buat bertahan hidup. Karena film ini tanpa dialog ya, jadinya kan bisa diterima oleh seluruh warga yang ada di dunia. Makanya Flow ini ngajak penonton untuk memahami makna persahabatan dan juga kerjasama lewat ekspresi dan juga gerakan. Dengan tema yang relevan dan juga mendalam, Flow berhasil meraih rating 97% nih di Rotten Tomatoes dan bahkan memenangkan Golden Globe 2025. Film ini bisa kamu tonton di Prime Video, Apple TV Plus, dan Fandango at Home. Film yang kedua berjudul Inside Out yang melanjutkan cerita dari sequel pertamanya ya. Jadi ini adalah sequel kedua setelah merilis film pertama di tahun 2015. Jika film pertamanya ini nampilin Riley Anderson yang masih anak-anak, film keduanya ini menampilkan babak baru dalam kehidupan Riley yang masuk usia atau masa-masa remaja nih Sobat Muda. Dalam film garapan Pixar Animation Studios ini, Riley diceritakan sudah menjadi remaja yang berusia 13 tahun. Tentunya emosi yang ada di remaja usia 13 tahun itu semakin kompleks ya, mengingat emosi yang dirasakan oleh manusia semakin beragam menuju ke fase atau tahapan menjadi manusia dewasa. Ada joy alias bahagia, sadness atau sedih, disgust atau jijik, ada anger atau marah, dan fear atau takut yang bertemu dengan 4 emosi baru, yaitu anxiety atau cemas, ennui atau jemu, envy, iri, dan embarrassment atau malu Sobat Muda. Banyak konflik baru yang dialami sama emosi-emosi lama yang menjadikan ada sedikit pertengkaran ya antara emosi yang lama dengan emosi yang baru. Nah, film ini tuh dikemas dengan begitu rapi Sobat Muda karena berhasil membuat kita merasa terhubung dengan apa yang Riley rasakan, khususnya anxiety yang belakangan ini sering banget diperbincangkan di kalangan remaja. Terus konfliknya juga dikemas secara halus nih, sehingga penonton bisa masuk ke dalam kehidupan Riley yang penuh warna. Film ini bisa kamu tonton di Disney Plus. Nah, film yang ketiga adalah Memoir of Snail. Adalah film yang menjadi film animasi stop motion dan ini dikerjakan selama 8 tahun sama Adam Elliott. Memoir of a Snail ini bukan berkisah tentang bekecot aja ya Sobat Muda, tapi ini tuh juga tentang hewan bertubuh lunak, berantena, dan memiliki tempurung keras ukurannya sekitaran sekepalan tangan. Beragam hobi unik diangkat di dalam film ini, seperti ayahnya Grace yang suka menambul alias juggling, terus ada Gilbert yang suka bermain api, dan ada juga nih kayak scene-scene yang menunjukkan Grace dan Gilbert ini suka membaca buku bersama. Disinilah diperlihatkan nih detail-detail menarik kayak judul-judul buku yang mereka baca itu merupakan buku rekaan belaka ya alias buku fiksi.
Tapi ini tuh juga ada buku-buku yang sebenarnya terbit di dunia alias buku yang asli. Seperti film panjangnya Adam Elliot sebelumnya, ini tuh film animasi stop motion dengan tokoh-tokoh imut yang ini tuh ada tujuannya gitu ya sebagai muda, agar dapetin kisah yang lucu dan juga gemesin. Tapi bukan hanya itu, sebenarnya ini tuh adalah film tragikomedi yang memang mengandung komedi yang lucu, tapi juga ada unsur-unsur tragedi yang bersifat tragis. Nah, kenapa tragis? Karena di sini dijelaskan banyak banget topik-topik tentang kehilangan dan juga kematian orang terdekat yang jelas banget ditujuin buat penonton berusia dewasa. Sebelum sampai pada bagian yang menggemaskan, hati penonton nih harus rela banget ya buat diremas-remas sama kejadian buruk yang menghujani Grace dan kembarannya yaitu Gilbert. Nah, buat kamu yang penasaran, kamu bisa tonton film ini di Stan, AMC Plus, Sundance Now, dan juga Prime Video. Film yang keempat adalah The Wild Robot yang mengangkat kisahnya Rossum 7134 ya. Ini tuh adalah sebuah kisah tentang asisten robot yang terdampar di pulau yang hanya dihuni sama hewan-hewan liar. Nah, si Ross ini kan sebagai robot yang punya misi ya sebagai muda untuk membantu pekerjaan manusia. Makanya dia ini sulit banget karena nggak menemukan manusia di pulau itu. Dia harus beradaptasi dan berusaha untuk memenuhi misi di dalam programnya. Ross ini masih tetap tidak diterima ya di lingkungan para hewan liar di pulau tadi. Nah, pertemuannya dengan seekor anak angsa ini membuat dirinya harus memprogram ulang buat membesarkan anak angsa tersebut. Film ini menyajikan kisah yang hangat sebagai muda tentang hubungan dan juga kebaikan sebuah robot yang beradaptasi di lingkungannya yaitu Ross. Dia menjadi ibu, menjadi rumah bagi hewan-hewan liar, dan sebenarnya ada banyak banget sih momen-momen yang menyentuh dan bikin hati kamu terenyuh sebagai muda. Tapi sebenarnya untuk kesedihannya itu bukanlah yang dijual ya di film ini, dan kamu nggak bakal dibiarin berlarut-larut untuk sedih nih dan diajak untuk terus mengikuti perjalanan Ross, Brackbill, Finch, dan juga hewan-hewan lainnya. Nah, buat kamu yang pengen menonton film ini, kamu bisa tonton film ini sebagai muda. Film ini bisa kamu tonton di Netflix, Max, Apple TV, dan Google Play Film. Rekomendasi film yang kelima ada Wallace and Gromit: Vengeance Must Fall. Ini adalah sebuah film komedi drama animasi ya sebagai muda yang berasal dari Britania Raya tahun 2024 dan diproduseri sama Aardman Animations dan disutradarai oleh Nick Park dan Merlin Crossingham. Film ini nampilin karakter dari serial Wallace and Gromit dan menjadi lanjutan dari Wallace and Gromit: The Curse of Rabbit. Dan film ini mendapatkan banyak pujian sebagai muda dari berbagai pihak termasuk para kritikus dan dapetin skor 100% dari situs web Rotten Tomatoes. Film ini menceritakan tentang kekhawatiran Gromit yang terhadap Wallace ya, menjadi selalu bergantung pada penemuannya yang terbukti benar ketika Wallace itu menciptakan genom pintar yang tampaknya mengembangkan pikirannya sendiri. Ketika itu terungkap nih kalau seorang tokoh pendendam dari masa lalu mungkin mendalangi berbagai hal, dan kini gilirannya Gromit untuk melawan kekuatan jahat dan menyelamatkan tuannya. Atau pilihannya nanti Wallace mungkin tidak akan pernah bisa menciptakannya lagi. Film ini bisa kamu tonton di Netflix. Itu dia 5 rekomendasi film animasi yang wajib kamu tonton versi Kalimaya. See you di Remove edisi selanjutnya. Bye bye.